Selamat siang. Siang. Pada lapar nggak? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, adalah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mungkin Sebelum mengawal menjelaskan pada hari ini, mari kita berdoa dan hati mulai. Selesai. hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Gak ada nih pasti ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas barisan aritmetika. Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Lupa. Oke, kita ke tujuan pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran hari ini, siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan geometri, menentukan rasio dan suku n melalui diskusi kelompok, menyelesaikan masalah nyata menggunakan konsep barisan geometri, dan bekerja sama berpartisipasi aktif dalam kelompok. Nah, subbab materi pada hari ini adalah menentukan suku pertama barisan geometri, menentukan rasio barisan geometri, dan menentukan suku ke n dan konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sebelah kanan nggak berapa? Kalau yang sebelah kiri? Yang paling merah itu yang merah. Maaf Bu. Jadi, mengapa jumlah amuba bisa bertambah sangat cepat hanya dalam beberapa jam? Sekali. Nah, itu nanti ada konteksnya dengan barisan geometri. Nah, jika uangmu terus berlipat ganda setiap hari, maka jumlahnya menjadi sangat besar. Jika tidak berkurang. Iya. Jika kita ketinggalan. Jadi, menjawab pertanyaan ini, kita harus memahami materi barisan geometri terlebih dahulu. Nah, perhatikan barisan berikut. Ada 2, 4, 6, 8 dan 2, 4, 8, 16. Apa perbedaannya? Yang atas Ada yang ingat nggak? Yang atas itu barisan apa? Jadi, barisan aritmetika adalah barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan. Nah, pada ini ada 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 2, 6 ditambah 2, 8. Betul. Nah, untuk yang bawah adalah barisan geometri. Adalah barisan yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku berdekatan. Seperti itu, 2 dikali 2, 4 dikali 2, 8 dikali 2, 16. Nah, kalau pada aritmetika, untuk penjumlahan duanya itu namanya apa? Betul. Nah, kalau untuk pada geometri namanya adalah rasio. Jadi, rasio adalah nilai pengali pada barisan dan deret geometri. Untuk 2 adalah suku pertama atau biasa dilambangkan dengan A. Untuk rumusnya adalah UN per UN-1. Ada yang ingat nggak UN itu apa? Jadi, untuk mencari rasio adalah suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Misalkan 2, kok dikurangi sih? Ada nggak? Siapa? Lagi. Betul. Jadi,
suku ke N dikurangi dengan suku sebelumnya. Semisal suku kedua berarti dibagi dengan suku pertama. Kalau suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Nah, untuk contoh soalnya adalah ada barisan 1, 3, 9, 27, dan 81. Berapakah rasionya? 3. Dari manakah mendapatkannya? Dari satu. Apakah boleh kalau ibu mencarinya dengan 27 dibagi 9? Boleh. Kita cek ya. Ternyata benar. Jawabannya adalah 3. Selanjutnya adalah rumus suku ke N. Tadi sudah dijelaskan bahwa UN adalah suku ke N. Nah, ini konteksnya pada barisan dan deret geometri. Di sini ada soal 1, 3, 9, 27, dan 81. Carilah U8 dan U10-nya. U8 dan U10. Jadi U8-nya 37, U10-nya 347 sama 349. Kita Boleh untuk kalkulator saja ya. Itulah 180 kali 3 Apa ada yang salah? Betul. Nah, selanjutnya tadi kan sudah disinggung bahwa amuba membelah diri dan dengan uang yang terus bertambah. Nah, ini kenapa sih kok bisa ke dalam barisan geometri? Ini kita misalkan ini. Semisal ini kok nggak dihapus? Kita tolong dihapus dulu ya. Anak-anak kalau setelah pembelajaran usahakan untuk papan tulisnya dihapus. Bukan hanya pada mata pelajaran ibu, tapi pada mata pelajaran yang lain. Tadi adalah untuk pertumbuhan amuba. Semisal ada 2 amuba, membelah diri berarti menjadi 4. Kemudian membelah diri lagi menjadi 8. Nah, ini menjadi barisan geometri. Sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita akan mengukur seberapa jauh pemahaman kita. Jadi kalian nanti tulis jawaban di buku atau kertas saja. Siap-siap. Terserah, seberapa nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Petunjuknya adalah setiap soal memiliki 5 poin untuk jawaban benar. Dan jawablah dengan memilih A, B, C, atau D. Siap? Siap. Untuk soal pertama.
Ada yang belum? Sudah semua? Ya. Sekarang kita cek jawabannya. Ada yang salah? Benar. Sekarang soal nomor 2. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Oke, kita cek jawabannya. Selanjutnya nomor 3. Maaf. Gampang ini, sudah belum? Sudah. Kita cek ya. Sekarang nomor 4. Ada yang salah? Sekarang nomor 5. Ini adalah yang kita cek ya jawabannya. Sekarang siapa yang benar semua? Ada yang salah satu? Tidak. Semua benar? Oke, karena rata-rata semuanya benar, berarti kita langsung lanjut ke rasio relay challenge. Jadi nanti kalian akan mengerjakan soal yang berantai. Kalian akan dibagikan menjadi 4 kelompok. Ya. Satu orang satu step. Satu kelompok satu step. Jadi harus menunggu kelompok sebelumnya untuk mengerjakan soal. Selesaikan ya. Ini analis. Jadi untuk kelompok 2 mengerjakan soal dari hasil kelompok 1. Begitu juga dengan kelompok 3 mengerjakan soal dari hasil kelompok 2. Dan begitu juga untuk kelompok 4. Cepat lah. Sabar. Cepat. Untuk yang kelompok 1 apabila
Anda sudah mendapat jawaban langsung ini tulis di depan. Di depan aja. Nanti kelompok 2 nggak tahu. Kelompok 2 siap-siap ya. Iya. Atau dikasih ketemu besok tanya ke. Kalau bisa kan lagi sampai Mbak Eden, sama rumus. Oke. Itu dua kalau itu nanti udah beda ya. boleh jogging. Tidak boleh Ini berapa? Oh, siap-siap. Kelompok 2 sudah Bu. Itu masih belum. Hitung ketawa. Yang kelompok 2 silakan. Gunakan basis dari kelompok sebelumnya. Tapi tuliskan rumus untuk menentukan jumlah tenaga bumi rumus. Gunakan pakai jumlah langsung Kelompok 4 baru tahu, ada tahu tadi. Nanti depan langsung. Kan depan langsung.
Bisa tolong dibacakan soalnya? Yang perhatian, pada hari pertama video tersebut ditonton oleh 3 orang. Menariknya, setiap hari jumlah penonton bertambah 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Tugas kelompok 1, yang pertama menentukan suku pertama barisan tersebut. Nomor 2, tentukan rasio atau R. Yang ketiga, tuliskan suku pertama barisan tersebut. Ini apa? Oh, beberapa terjumpa. Iya deh, benar ini ya. Untuk kelompok 2, silakan. Setelah menemukan pola pertumbuhan penonton, tim analis ingin membuat cara cepat untuk mengetahui jumlah penonton tanpa harus menuliskan satu persatu. Tugas kelompok 2 yang nomor 1, gunakan hasil dari kelompok sebelumnya. Ya, yang nomor 2, tuliskan rumus untuk menentukan jumlah penonton pada hari ke-N beserta keterangannya. Terus yang nomor 3, rumus yang dibuat akan menghitung jumlah penonton pada hari berapapun. Untuk kelompok 3, tugas kelompok 3 yaitu mencari gunakan rumus yang diperoleh kelompok 2 untuk mencari jumlah penonton pada hari kelima. Itu langsung dimasukkan A-nya 3, R-nya 2, N-nya 5, berarti 3 dikali 2 pangkat 5 min 1. Hasilnya 3 dikali 2 pangkat 4, hasilnya 48. Kelompok 3. Soalnya jumlah penonton pada hari kelima ternyata sangat besar. Tim kemudian menjadikannya sebagai awal dari pertumbuhan baru dengan pola yang sama. Gunakan hasil dari kelompok 3 sebagai nilai awal baru. Lalu tentukan jumlah penonton pada langkah ketiga dari pola baru. Salah itu. Tadi langkah tuh 3. Jawabannya 3 nanti. oh, iya. Garisnya O3. Oh, 336. Jumlah 3, jumlah apa? U3, tapi di soalnya tentukan jumlah penonton pada langkah ketiga. Iya, pada langkah Berarti di ketiga. jumlah. Enggak, pada langkah ketiga, bukan dari langkah pertama sampai langkah ketiga. 192. 192 berarti. Oke. Karena udah direvisi sendiri, berarti ibu nggak usah ya? Ya. Atau mau dituliskan yang benar biar teman-teman tahu. Ayo. Kita tadi isi. Easy jadi Mas siapkan Habibur. Jadi yang benar itu jadi 3 itu 48 dikali 2 pangkat 3 min 1. Jadinya 48 dikali 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali jadinya 192. Ya. Menantang nggak? Menantang. Karena kalian tadi kuis yang pertama udah banyak yang benar nih. Terus yang kelompok juga alhamdulillah betul. Jadi ibu ada lembar kerja
individu yang nantinya dikerjakan atau dicicil sekarang. Nanti kalau semisal waktunya masih kita bahas, kalau tidak dibawa pulang ya. Iya. Individu. Kalau tidak selesai jadi PR. Iya, nanti kita bahas minggu depan. Udah. Karena sepertinya waktunya habis ya teman-teman. Kurang nggak? Dibawa pulang aja ya. Iya. Nanti dibahas minggu depan. Jadi tadi kita hari ini udah belajar apa aja? Ada yang ingat? Tadi ada terus ada Rasio. ada suku per, terus tadi ada yang berkaitan dengan kehidupan, ada ya kok inget ya? Iya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah barisan geometri adalah pola bilangan yang setiap sukunya diperoleh dengan mengkalikan. Kalau menjumlahkan mengurangkan tadi apa? Dengan rasio yang tetap, konsep ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata seperti pada pertumbuhan amuba dan uang yang berlipat ganda. Dengan memahami rumus suku KN dan deret geometri, kita dapat menghitung serta memprediksi perkembangan suatu nilai secara tepat dan cepat. Ingat, LKPD-nya minggu depan di bawah kita bahas. Ya. Nanti Ibu akan kirimkan video link untuk pembelajaran minggu depan, yaitu kita akan belajar tentang deret geometri. Sekarang kita persiapan pulang. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ucapkan alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelasnya tolong dipimpin berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Minggu depan LKPD-nya jangan lupa. Sudah Bu? Minggu depan. Saya tangannya harus ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.